Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ketemu lagi dengan Miss Artika. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika tema 3, subtema 1 tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, yang pertama ada pengertian pengukuran. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke buku 3C. Pengertian pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Saat kita membeli gula, daging, minyak goreng, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang satuan panjang? Satuan panjang adalah satuan yang dipakai untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Kita ingat-ingat lagi materi yang sudah pernah kita bahas di kelas 2 dulu, yaitu tentang satuan panjang. Kepanjangan dari km masih ingatkah kalian? Iya, betul. Km adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Oke teman-teman, kita simak video berikut ya. Oke, tetap semangat. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku diantaranya ini kita sebut sebagai penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ini kita sebut sebagai meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Ini yang kita sebut sebagai meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ini adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Menurutmu, alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Di sini ada gambar kursi. Nah, kalau diminta untuk mengukur benda ini, kira-kira menggunakan apa ya? Kalau penggaris itu ukurannya pendek ya, kurang dari 1 meter, jadi kemungkinan tidak menggunakan penggaris. Lalu kemudian untuk meteran pita juga kemungkinan tidak, karena meteran pita biasanya digunakan untuk kain. Lalu kemudian untuk meteran roll besar seperti ini untuk benda-benda yang sangat besar. Biasanya mengukur tanah ya kan, atau lapangan, jadi kemungkinan tidak menggunakan ini. Jadi alat ukur yang paling mungkin untuk mengukur benda ini adalah yang ini ya, meteran roll kecil. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Di sini ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Jadi ukuran sentimeter itu ada di sini, biasanya ada tulisannya sentimeter, kemudian inci itu di bagian bawahnya. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll kecil, biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll besar yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter
atau meter. Kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter, sentimeter, dan milimeter. Bentuk kesetaraannya adalah sebagai berikut. Jadi 1 meter ditulis 1 M ini itu setara dengan 100 cm. Ditulis 100 cm. Nah, setara pula dengan 1000 mm atau 1000 mm ditulisnya. Ini adalah bentuk yang setara. Sekarang ayo coba latihan, ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. 1 meter itu berapa sentimeter ya? 1 meter itu berarti 100 cm ya. Kemudian 1 meter ini sama dengan berapa milimeter? 1 meter sama dengan 1000 mm gitu ya. Lalu bagaimana dengan 110 cm? Nah, kita bisa pisahkan 110 cm itu berarti bagian 110 itu berarti 100 ditambah 10 ya. Bentuknya dalam sentimeter. Ini berarti 100 cm ditambah 10 cm. Nah, 100 cm ini berarti 1 meter, setara dengan 1 meter kan? Dan 10 cm tetap. Jadi kita pindahkan di sini 110 cm sama dengan 1 meter 10 cm. Kesetaraan satuan panjang baku. Satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain meter dan sentimeter. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menunjuk ke angka tertentu. Perhatikan contoh berikut. Berapa panjang sapu berikut? Nah, di sini kalau kita lihat lebih dekat, panjang sapu itu kira-kira di sini ya. Nah, ini adalah angka yang ditunjukkan oleh meteran. Hasil pengukuran menunjukkan ke angka 105 cm. Nah, 105 cm itu kalau kita ubah ke bentuk yang setara, 105 cm itu berarti 100 cm dan 5 cm ya. Karena 100 ditambah 5 adalah 105. 100 cm ini setara dengan 1 meter dan 5 cm nya tetap. Jadi 105 cm itu setara dengan 1 meter 5 cm. Bagaimana dengan bambu ini? Tentukan panjang bambu berikut. Di sini kalau kita luruskan bambunya dari mulai 0 sampai di ujung sini, ini kira-kira di sini ya. Nah, berarti panjang bambu yang ditunjukkan oleh meteran adalah 120 cm. Nah, ini adalah panjang bambunya. Kalau kita bentuk ke panjang yang setara, satuan yang setara, 120 cm itu kan 100 ditambah 20 ya. Berarti 100 cm 20 cm. Nah, 100 cm ini bisa kita ubah ke yang setara yaitu 1 meter. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 meter 20 cm. Ini adalah panjang dari bambunya. Gimana teman-teman? Sudah disimak videonya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan soal di bawah ini. Panjang kayu yang diukur Ayah Nina untuk membuat meja adalah 2 meter 15 cm dan 3 meter 25 cm. Jadi ada 2 kayu ya teman-teman. Berapa panjang kayu yang digunakan Ayah Nina seluruhnya? Perlu diingat, untuk menjumlahkan satuan panjang, kamu harus menyamakan satuan terlebih dahulu. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Panjang kayu Ayah Nina sama dengan 2 meter 15 cm ditambah 3 meter 25 cm sama dengan 2 meter ditambah 3 meter.
Kenapa 2 meter ditambah 3 meter? Karena yang satuannya sama dijumlahkan terlebih dahulu. Oke. Terus ditambah 15 cm ditambah 25 cm. Satuannya sama, teman-teman. Oke, sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5 meter ditambah 15 cm ditambah 25 cm, hasilnya 40 cm. Jadi sama dengan 540 cm. Kenapa hasilnya 540 cm? Karena 5 meter dijadikan cm itu adalah 500. Oke, 500 ditambah 40 jadi 540 cm. Jadi panjang kayu yang digunakan ayah Nina adalah 540 cm. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga semuanya paham dan semoga bermanfaat untuk semua. Oke? Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye.